pilih GoPro Hero 4 atau Y2 4K? Oke, itu adalah pertanyaan yang sering muncul di kalangan motovlogger yang awal membuat channel ya, atau mungkin ingin mengupgrade kameranya. Karena dua kamera seri ini dari produk GoPro yaitu Hero 4 dan dari produk Xiaomi yaitu Y2 4K. Ini adalah kamera sekelas dengan harga yang standar, yang murah. Bukan murah banget ya, tapi standar, sekitar 1,5 juta ya. Itu sudah mengusung fitur-fitur yang memuaskan. Oke, di video ini saya akan mengkomparasikan atau membedakan fitur apa aja sih yang bisa didapat dari kedua kamera ini dengan harga segitu ya. Harganya hampir sama. Oke, dari GoPro Hero 4 sendiri, ini saya punya yang versi silver ya rekan-rekan. Kita nyalakan dulu. Oke, untuk seri silver ini sudah ada layar LCD-nya ya rekan-rekan. Untuk layar LCD-nya ini cukup kecil juga, mungkin 2,3 in atau berapa ya. Seperti biasa GoPro mempunyai layar di bagian depannya ya. Di sini, ini sebagai status perekaman dan status videonya gitu ya. Juga ada tanggalnya, biasanya di situ status baterai juga ada. Dengan resolusi utama 4K 15 fps ya rekan-rekan. Dan untuk saya lihat dulu. Untuk resolusi bawahnya 2,7K 30 fps, bawahnya lagi 1440 30 fps juga, dan 1080 atau Full HD-nya 60 fps, dan 1080 Super View. Atau Super View itu kalau di Ycam itu ultra wide ya, jadi wide angle-nya lebih luas gitu. Kalau di GoPro ini kayaknya wide angle-nya 170 derajat ya kalau nggak salah. Oke, untuk fitur lain sudah support Wi-Fi ya rekan-rekan kamera ini, dan support mic eksternal juga meskipun nggak di mod, jadi bisa langsung colok. Untuk mic eksternalnya ini model kotak kecil ya, jadi kalian bisa dapatkan mic-nya mungkin seperti ini ya, modelnya seperti ini, colokannya kotak kecil. Dan ini yang model clip on. Kalau di online itu harganya mungkin 50.000 aja ya, nggak terlalu mahal juga. Oke, itu dia fitur-fitur utamanya dari kamera ini dengan harga sekitar 1,5 juta aja. 1,5 ya, bener ya, 1,5. Ini untuk seri silver. Untuk seri yang black itu belum ada layarnya juga, cuma dia 4K nya sudah 30 fps ya rekan-rekan. Oke, ini Y4K nya yang sudah pernah saya bahas ya, modelnya seperti ini. Ini sudah ada layarnya, lumayan besar ya kan, mungkin 3 in ada ya, nggak ada mungkin. Oke, untuk fitur utama ini resolusinya bisa 4K 30 fps ya rekan-rekan. Untuk bawahnya ini ada 4K Ultra 24 fps ya, kayaknya sudah aku review juga. Bawahnya lagi ada 2,7K 60 fps bisa, terus 2,7K Ultra 30 fps. Jadi Ultra itu wide angle-nya lebih luas ya, jadi nggak kalah dengan GoPro tadi. Ada bawahnya 1440 60 fps, dan 1080 Full HD 120 fps, 1080 Ultra 60 fps. Oke, dan bawahnya masih banyak lagi ya. Untuk fitur lainnya ini sudah support WiFi rekan-rekan, Bluetooth bisa untuk remote, dan support AIS ya rekan-rekan. Ini istimewanya sudah support AIS. Sementara GoPro Hero 4 ini belum support AIS, jadi electronic image stabilizer-nya mungkin nggak ada. Tapi seperti yang kita ketahui, GoPro sendiri punya stabilitas video yang bagus meskipun tanpa AIS. Oke, nanti kita akan lihat perbedaannya. Untuk Y4K nya sudah AIS, yang Y2 Hero 4 nya belum AIS. Oke.
Untuk megapiksel kamera sama ya, 12 megapiksel. Dan untuk mic eksternalnya ini sebenarnya belum ada, belum support. Tapi ini sekarang sudah banyak yang custom ya rekan-rekan. Bisa dicolokin jack 3,5 mili di sini tempatnya ya. Untuk beli online sekarang sudah banyak yang sudah support mic eksternal. Oke, jadi itu penjelasannya. Fitur lain kayaknya yang lebih istimewa lagi nggak ada ya. Untuk harganya itu tadi sekitar 1,5 juta tergantung kondisi dan kelengkapan kamera tersebut. Oke, jadi untuk previewnya kita langsung aja ke TKP ya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Oke nih rekan-rekan ya, kita sudah di videonya GoPro Hero 4 dengan resolusi 1080 60 fps ya. Untuk pengambilan video ini saya rekam pagi hari sekitar pukul 9 pagi ya. Untuk viewnya ini seperti ini. Seperti yang kita ketahui, GoPro sendiri memiliki Pro Tune atau warna ciri khas ya, itu kalau diaktifkan. Mulai dari warna langitnya sampai warna hijau daunnya ya. Itu dia. Untuk stabilannya ini di jalan yang enggak terlalu bergeronjal ini bagus ya, lumayan. Ini nanti juga akan saya lewatkan di jalan yang lumayan rusak ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa tahu stabilan videonya gimana ya. Untuk di super view ini atau ultrawide lebih luas banget ya, dari speedometer sampai langit itu bisa terjangkau, mungkin sekitar 170 derajat ya kalau nggak salah ya. Untuk GoPro Hero sendiri belum support aja rekan-rekan. Maka dari itu untuk komparasinya nanti di Y4K nya saya juga nggak akan pakai ice nya, karena kalau pakai ice pasti lebih stabil, nanti nggak akan terlihat perbedaannya kalau gitu ya. Nanti juga aku akan pakai resolusi yang sama juga supaya adil ya rekan-rekan ya, karena kalau di segi fitur masih banyak fitur yang i2 4K nya. Oke, di sini jalan mulai rusak ya. Kalian bisa lihat seberapa goncangannya. Lumayan bagus juga sih, lumayan stabil. Meskipun tanpa ice. Oke, ini kita sudah memasuki di area jalan yang lumayan rusak ini ya. Untuk kendaraannya ini bisa kalian lihat sedikit berombang-ambing, tapi untuk gambar di bagian atas khususnya ya, bagian langit dan pohon itu kayaknya masih lumayan stabil ya, nggak guncang-guncang amat sih. Oke, ini sangat bagus sekali. Sebenarnya kalau buat untuk motovlog santai ini bisa banget ya diandalkan, karena untuk santai kan nggak akan terlalu banyak guncangan kalau kita jalannya santai, meskipun jalannya agak rusak ya. Tapi kalau kita jalannya kenceng ya akan terlihat guncangannya gitu ya, intinya gitu. Oke rekan-rekan, kita sudah pindah di kamera ya. Kamera Y2 4K.
Ini dia dengan resolusi yang sama, yaitu 1080 60 fps mode ultrawide. Jadi ini aku ambil mungkin lain hari ya, emang bener aku ambilnya itu lain hari karena aku nggak bisa ambilnya bersamaan. Tapi untuk tempat dan lokasinya ini aku ambilnya sama dan waktunya. Untuk view-nya mungkin beda ya, ini banyak awannya dari yang tadi. Seperti yang kita ketahui untuk laju kendaraan ini masih sama ya, di 50 km seperti sebelumnya tadi, jadi nggak beda jauh sih. Untuk goncangannya ini kalian bisa nilai ya. Untuk stabilannya masih stabilan yang di Hero 4 ya, gitu ya. Seperti yang kita ketahui, GoPro mempunyai kestabilan yang bagus meskipun tanpa electronic image stabilizer ya. Ini nanti akan saya lewatkan juga di jalan yang agak rusak. Jadi seperti apa sih goncangannya ya, bisa kita bedakan nanti dengan video yang tadi, yang sebelumnya ya, itu ya. Cuma istimewanya kalau Y4K ini sudah support ICE, jadi ketika ICE-nya diaktifkan dia pasti hasilnya lebih bagus ya, lebih tahan goncangan. Cuma dia nggak bisa ultrawide, alias dia di-cropping gitu ya resolusinya. Tapi nggak masalah juga sih. Ada beberapa orang yang suka mode wide seperti ini atau mode biasa gitu ya. Itu dia masalahnya. Tiap orang itu pasti beda. Untuk color gradingnya ini Y sendiri sudah punya ya, namanya itu Y color. Jadi juga punya Pro Tune-nya sendiri, tapi beda nama. Ini lumayan juga nih, langitnya juga bisa biru, daunannya juga bisa hijau. Cuma hijaunya hijau gimana ya, hijau beda. Bagusan mana lah, nanti rekan-rekan nilai sendiri ya di kolom komentar. Hampir sama-sama mirip gitu ya. Untuk spare part apa seperti waterproof, baterai cadangan dan lain-lain kayaknya lebih murahan yang Y4K nya ya. Banyak di pasaran juga, maksudnya mudah dicari yang Y4K itu ya. Kalau saya sendiri menilai gitu, di online shop itu banyak sih yang jual baterai cadangannya Y4K. Kalau Hero sendiri ada sih, cuma harganya mahal-mahal ya, lumayan. Untuk review Y4K sendiri sudah sering saya review di video aku sebelumnya ya, mulai video-video di Bromo, di Cangar sampai JLS Malang itu semua pakai Y2 4K ya. Rekan-rekan bisa nilai sendiri hasilnya ya. Ini saya cuma mengkomparasikan antara si Y4K ini dengan Hero 4 nya ya, gimana nanti hasilnya. Oke rekan-rekan, jadi itu tadi komparasi atau perbedaan hasil video di kamera GoPro Hero 4 dan Y2 4K. Jadi untuk harga segitu, rekomendasi mana sih yang bisa diandalkan atau yang paling bagus untuk kamera motovlog ya rekan-rekan? Atau Y4K yang sudah custom mic eksternal, atau GoPro Hero 4 seri silver yang saya punya ini yang sudah ada layarnya ya, atau Hero 4 Black hampir sama juga, sudah support mic eksternal, tinggal colok, tinggal belikan micnya. Untuk itu saya nggak bisa rekomendasikan ya, itu semuanya bagus, tinggal kalian sendiri. Kalau di GoPro Hero 4 sendiri seperti yang kita ketahui belum support ICE, jadi untuk videonya pasti masih ada goncangan ya, meskipun sedikit.
Tapi istimewanya dia itu kalau GoPro itu sudah ada yang namanya Pro Tune. Pro Tune itu dia kan seperti color grading. Color gradingnya itu bisa otomatis gitu ya, mempunyai ciri khas. Kalau di Gcam sendiri sebenarnya sudah ada ya. Itu namanya apa? Y-color itu ada kan di settingannya, Y-colornya diaktifkan atau enggak itu. Jadi sama-sama mempunyai ciri khas tersendiri ya. Kalau wide angle-nya di GoPro Hero 4 itu yang pakai super view kalau nggak salah itu bisa sampai 170 derajat. Sementara kalau di Y4K yang ultra wide atau sama dengan super view itu mungkin sekitar 165 derajat ya. Jadi selisih 5 derajat. Selisih sedikit sih. Oke, jadi itu tadi preview kameranya. Semoga sangat membantu rekan-rekan semua untuk memilih kamera untuk mengonten, membuat karya ya. Jadi cukup sekian video kali ini. Jika sangat membantu,